Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti Nustiawati dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai konsep klasifikasi biaya. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Ambas Lestari SMPD. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Ridwan Nugraha, yang kedua Siti Sofa Al-Mujainah, yang ketiga Wafa Nurul Faujiah, dan yang terakhir saya sendiri Winarti Nur Setiawati. Sebelum kita membahas tentang materi konsep klasifikasi biaya, alangkah baiknya kita mengetahui standar kompetensi inti dan kompetensi dasar materi ini. Untuk standar kompetensi inti materi ini yaitu mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep klasifikasi biaya. Dan untuk kompetensi dasarnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran, perilaku, fungsi, produksi, biaya langsung dan tidak langsung. Let's start with the first material of slide. Mari kita mulai materi yang pertama yaitu konsep biaya. Konsep biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Jadi, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran uang dari sumber daya untuk mencapai keuntungan tertentu di masa yang akan datang. Salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen adalah memahami konsep cost atau konsep biaya. Agar pemahaman terhadap akuntansi manajemen lebih baik, seseorang perlu memahami arti cost. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Biaya atau cost diukur dalam satuan uang. Let's start with the second material of slide. Mari kita bahas materi yang kedua, yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya. Akuntan manajemen dituntut untuk menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan informasi. Informasi yang berbeda dapat menghasilkan klasifikasi yang berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ketertelusuran. Yang kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, fungsi pokok perusahaan. Dan yang terakhir adalah elemen biaya produksi. Klasifikasi biaya yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran. Ketertelusuran atau traceability adalah hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat secara langsung berkaitan dengan objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu penelusuran langsung, dan yang kedua adalah penelusuran penggerak atau pemicu. Penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan objek biaya. Contoh objek biaya adalah makan malam. Contohnya, anggaplah Rahmat membeli dan mengkonsumsi sepiring nasi dan sepotong daging serta 1 gelas es teh dengan biaya sebesar Rp25.000. Biaya makan malam dapat langsung ditelusuri ke Rahmat, karena Rahmat sendiri yang menikmatinya, sehingga biayanya dapat secara langsung dibebankan ke objek biaya. Lalu yang kedua ada penelusuran penggerak atau pemicu. Penelusuran penggerak adalah pemicu untuk membebankan biaya ke objek biaya. Biaya penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber objek biaya. Karena itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya dan objek biaya. Jadi, kesimpulan dari klasifikasi biaya berdasarkan ketertelusuran yaitu biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada produk secara langsung.
Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri sampai kepada produk. Dalam pembuatan sepatu, kulit adalah bahan baku yang dapat ditelusuri sampai kepada produk berupa sepatu kulit. Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah karyawan produksi yang terlibat langsung dalam pengerjaan produk. Karyawan dan jam kerjanya dapat diidentifikasi hingga ke setiap produk yang dihasilkan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk. Gaji mandor produksi adalah contoh biaya tidak langsung. Seorang mandor tidak langsung terlibat dalam pengerjaan suatu produk. Seorang mandor dapat mengawasi pengerjaan beberapa produk sekaligus. Oleh karena itu, gaji seorang mandor produksi tidak dapat dikategorikan sebagai biaya langsung, tetapi sebagai biaya tidak langsung. Lalu yang kedua ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubah, naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan tingkat perubahan aktivitas. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin tinggi juga biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja juga akan mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Walaupun tingkat produksi meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak berubah. Walaupun begitu, biaya tetap per unit akan berubah seiring dengan perubahan aktivitas. Apabila tingkat aktivitas meningkat, maka biaya per unit akan turun. Tetapi jika aktivitas menurun, maka biaya per unit meningkat. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Sementara sebagian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah walaupun tingkat aktivitas mengalami perubahan. Biaya listrik adalah contoh biaya campuran. Biaya pemakaian listrik berubah sesuai dengan perubahan tingkat pemakaian listrik. Sementara biaya abonemen listrik tidak berubah walaupun biaya pemakaian listrik berubah. Lalu yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi atau production cost. Yang kedua, biaya pemasaran atau marketing cost. Dan yang terakhir ada biaya administrasi atau administration cost. Lalu yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi atau production cost. Yang kedua, biaya pemasaran atau marketing cost. Dan yang terakhir ada biaya administrasi atau administration cost. Biaya pemasaran atau marketing cost. Biaya pemasaran meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terjadi dalam fungsi pemasaran. Contoh biaya pemasaran adalah biaya promosi, biaya iklan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada biaya administrasi dan umum atau administration cost. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Biaya administrasi dan umum terjadi dalam fungsi administrasi dan umum. Contoh biaya administrasi dan umum adalah gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung, biaya perlengkapan, dan lain-lain. Klasifikasi biaya yang terakhir yaitu klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Aktivitas produksi adalah aktivitas mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
Pengolahan bahan baku dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi 1. Biaya bahan baku atau raw material cost. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik atau manufactured overhead costs. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Biaya bahan baku dapat dikategorikan dalam biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung dan signifikan ke produk. Contohnya biaya kulit untuk bahan baku pembuatan sepatu kulit. Sedangkan biaya bahan penolong adalah biaya yang tidak signifikan seperti biaya benang dan lem dalam produk sepatu. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Pada dasarnya ada dua jenis biaya tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Karyawan produksi yang terlibat dalam produksi adalah karyawan langsung seperti buruh. Supervisor dan kepala pabrik adalah tenaga kerja tidak langsung, karena tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk yang dihasilkan oleh pabrik. Lalu yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah nilai bahan penolong yang digunakan, gaji tenaga kerja tidak langsung, depresiasi peralatan pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri secara mudah ke produk, sedangkan biaya overhead relatif sulit untuk ditelusuri langsung ke produk. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penjelasannya kurang dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.